Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nur Latifah Husain, NIM 40111850, kelas Ekonomi Syariah B semester 5, studi pendahuluan dari kajian pustaka. 3 konsep berkala. 1. Pendahuluan, yaitu bab pertama dari karya tulis yang berisi pertanyaan, jawaban, dan memberikan gambaran topik yang disajikan. 2. Kajian pustaka, yaitu aktivitas meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan peneliti lain terkait topik yang akan diteliti. 3. Kerangka konseptual, yaitu suatu hubungan atau kaitan antara konsep dari masalah yang ingin diteliti. Selanjutnya, komponen studi pendahuluan. 1. Penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset atau lingkup dari penelitian. Meliputi 1. Latar belakang, yaitu dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin disampaikan. 2. Ruang lingkup dan batasan riset, yaitu penjelasan tentang batasan sebuah subjek terdapat dalam sebuah masalah, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset digunakan untuk merumuskan pertanyaan dan menentukan jawaban terhadap pertanyaan peneliti tersebut. 2. Elaborasi, tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu, yaitu pengharapan dengan cermat dan tekun dalam melakukan penelitian terhadap tinjauan pustaka yang sedang dikaji peneliti atas pencarian informasi peneliti terdahulu. 3. Gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan, yaitu pada studi pendahuluan hasil penelitian yang didapat dari kepustakaan yang dikaji dari hasil teori, di mana teori tersebut didapat dari kerangka konseptual yang sedang dikembangkan secara bersamaan dengan kepustakaan tersebut. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual. 1. Menemukan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian, yaitu kerangka teoritis salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang disajikan landasan dan digunakan untuk menjelaskan teori apa yang dipakai peneliti. 2. Mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, yaitu kerangka konseptual memberikan petunjuk peneliti dalam merumuskan masalah peneliti, dan kerangka konseptual juga akan memberikan kemudahan peneliti menentukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh peneliti yang dilaksanakannya, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menentukan jawaban dan sesuai dengan pokok tema peneliti. 3. Menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan peneliti terdahulu. Selanjutnya, komponen kaji pustaka. 1. Melakukan theoretical mapping atau review penelitian terdahulu atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Tujuannya karena seinformasi ilmiah yang dihasilkan peneliti terdahulu merupakan bahan kajian pustaka yang paling berharga bagi peneliti untuk menelaah temuan-temuan empiris oleh peneliti terlebih dahulu yang sesuai dengan tema pokok penelitian yang sama, sehingga memudahkan peneliti berikutnya untuk menentukan keeps riset atau celah pintu masuk penelitian,
melihat apa saja variabel berbeda untuk penelitiannya dan menemukan benang merah yang dijadikan premis atau kecenderungan sehingga dapat mendukung perumusan hipotesis yang sedang dikajikan. 2. Menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian, yaitu memberi gambaran tentang review penelitian terdahulu sebagai acuan dalam memilih subjek atau responden dan dalam memilih lokasi yang akan dijadikan penelitian. Ini tertujuan agar peneliti dapat mencari subjek baru dan lokasi baru sehingga tidak menghabiskan sumber daya yang dimiliki peneliti untuk peneliti suatu hal yang sudah pernah diteliti. Contoh, kerangka konseptual, judul agama dan ekonomi, makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptual, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam membisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.